Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrika, Prodi Perbankan Syariah kelompok 1 semester 4. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai orientasi atau pengenalan yang biasa disebut dalam organisasi ataupun perusahaan. Untuk penjelasannya, disimak baik-baik ya. Sebagai berikut. Langsung saja kita masuk ke pembahasan inti, yaitu mengenai orientasi atau pengenalan. Orientasi atau pengenalan di sini merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dimana aktivitas-aktivitas tersebut menyangkut mengenai pengenalan seorang individu atau individu terhadap organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian perusahaan atau organisasi ini akan menyediakan landasan bagi karyawan-karyawan baru itu agar dapat bekerja dengan efektif dan juga menyenangkan bagi karyawan lain. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis dari orientasi atau pengenalan ini. Mungkin ada yang telah mengetahui jenis-jenisnya dan ada pula yang belum mengetahui. Maka dari itu jenis-jenisnya itu ada dua. Yang pertama itu orientasi induksi dan yang kedua orientasi sosialisasi. Pertama mengenai orientasi induksi. Orientasi induksi ini merupakan suatu kegiatan atau langkah awal dari kegiatan tersebut yang dimana karyawan baru itu mempelajari mengenai apa yang akan dilakukan di perusahaan itu ataupun di organisasi tersebut. Bahkan di langkah awal ini dapat dipelajari mengenai di mana kita akan meminta bantuan dan peraturan-peraturan apa saja yang terdapat dalam perusahaan atau organisasi itu sendiri. Dan yang kedua itu mengenai orientasi sosialisasi. Orientasi sosialisasi di sini biasa disebut sebagai proses. Proses yang dimaksud di sini itu karyawan-karyawan baru mempelajari mengenai norma-norma, sistem nilai dan juga pola perilaku yang dimana hal-hal tersebut diisyaratkan oleh organisasi, kelompok ataupun perusahaan yang bersangkutan. Nah, tadi kita mengetahui pengertiannya, jenis-jenisnya, maka dari itu kita harus mengetahui untuk apa orientasi atau pengenalan ini dilaksanakan. Atau secara singkat mengenai tujuan dari orientasi atau pengenalan itu sendiri. Tujuan orientasi atau pengenalan itu sendiri ada 5. Yang pertama itu karyawan baru mempelajari mengenai prosedur dari pekerjaan itu sendiri. Yang kedua yaitu penjalinan hubungan dengan perusahaan. Yang ketiga, memberikan karyawan perasaan memiliki, yang dimana perasaan memiliki tersebut perusahaan atau organisasi lakukan dengan cara memperlihatkan bagaimana pekerjaan mereka apakah sesuai dengan keseluruhan organisasi atau perusahaan. Yang keempat yaitu membantu di mana perusahaan-perusahaan itu harus membantu atau organisasi membantu para karyawan baru menghilangkan stres dan juga kegelisahan ketika menghadapi suatu pekerjaan. Yang kelima atau tujuan yang terakhir yaitu mengurangi yang dimaksud di sini itu mengurangi biaya startup. Selanjutnya itu kita harus mengetahui kapan dilaksanakannya orientasi atau pengenalan atau waktu pelaksanaan orientasi atau pengenalan itu sendiri. Nah, untuk waktu dan kapan pelaksanaannya itu tergantung dari perusahaan itu sendiri. Dan beberapa perusahaan itu ada yang melaksanakannya dalam beberapa jam, ada yang melaksanakannya dalam beberapa minggu, bahkan ada yang melaksanakannya dalam beberapa bulan. Itu tergantung dari perusahaan masing-masing atau organisasi masing-masing. Nah, maka dari itu, dengan diadakannya orientasi ini dapat perusahaan atau organisasi dapat mengetahui kemajuan-kemajuan yang dimiliki oleh pegawai-pegawai barunya. Dengan cara yang dilakukannya itu dengan cara melihat daftar kemajuan pegawai atau biasa yang kita kenal itu dengan istilah checklist. Nah, melalui checklist ini merupakan hasil tindak lanjut dari hasil wawancara atau seleksi. Selanjutnya itu mengenai ruang lingkup dari orientasi. Untuk ruang lingkup dari orientasi itu
sangat bergantung pada kondisi perusahaan, atau bahkan ada yang sangat bergantung pada posisi atau jabatan apa yang akan diduduki oleh karyawan baru tersebut atau yang akan dipegang oleh karyawan baru tersebut. Misalnya seperti ini ya. Ruang lingkup untuk program orientasi yang akan diberikan kepada karyawan baru itu akan menduduki pada jabatan yang cukup tinggi dan luas jika dibandingkan dengan ruang lingkup program orientasi yang diberikan pada karyawan baru, tetapi yang mana jabatannya itu rendah atau rendah dari yang karyawan yang satunya. Untuk pembahasan terakhir yaitu mengenai tahapan dari orientasi atau pengenalan. Mungkin ada yang berpikiran bahwa orientasi itu gampang dilakukan atau mudah atau bagaimana. Namun, orientasi itu tidak seinstan itu yang ada di pikiran kalian. Orientasi itu memiliki beberapa tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya. Di mana tahapan pertama itu mengenai perkenalan, yang kedua yaitu penjelasan tujuan dari perusahaan, yang ketiga solusi kebijakan, yang keempat mengenai jalur komunikasi, dan yang terakhir yaitu mengenai proses monitoring. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu mengenai perkenalan. Perkenalan di sini dalam suatu organisasi atau perusahaan yaitu di mana perusahaan atau organisasi itu memperkenalkan kepada pegawai barunya mengenai unit kerja dari perusahaan atau organisasi itu, dari yang terkecil bahkan sampai yang terbesarnya atau yang tertingginya. Yang kedua itu mengenai penjelasan tujuan dari perusahaan. Nah, pada tahapan yang kedua ini, pegawai baru akan mengetahui mengenai visi misi dari perusahaan tersebut, tujuan dari perusahaan tersebut, budaya organisasi dari perusahaan tersebut, bahkan mengetahui mengenai struktur organisasi yang terdapat dalam perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Tahapan yang ketiga yaitu mengenai sosialisasi kebijakan. Nah, dalam sosialisasi kebijakan ini yaitu menyangkut mengenai kebijakan-kebijakan apa saja yang berlaku dalam organisasi atau perusahaan yang akan ditempati bekerja atau yang bersangkutan. Kebijakan-kebijakan ini terkait mengenai reward, training, hubungan kepegawaian, karir, dan bahkan kode etik dari perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Tahapan yang keempat yaitu mengenai jalur komunikasi. Dalam perusahaan atau organisasi di sini itu untuk mengenai jalur komunikasinya bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu ada yang kadang menggunakan cara tatapan langsung atau tatap muka langsung. Yang kedua itu melalui media. Untuk tatap muka itu seperti meeting rutin yang diadakan. Yang kedua Friday itu Friday Social Association dan lainnya juga, dan masih banyak tatapan muka langsung yang bisa diadakan. Sedangkan untuk melalui media itu, medianya biasanya yang digunakan ada dua. Yang pertama itu melalui telepon, dan yang kedua itu melalui email. Selanjutnya tahapan yang terakhir yaitu mengenai proses monitoring. Di sini proses monitoring itu telah dijelaskan pada langkah awal dalam orientasi, di mana di sini kita akan mengetahui peningkatan apa saja yang ada pada diri pegawai, yang ada pada pegawai tersebut, agar kita dapat mencapai target kerja dari perusahaan atau organisasi. Dan seharusnya itu untuk mengetahui peningkatan dari target kerja yang akan dicapai pada yang akan dilakukan pada karyawan baru itu dengan monitoring rutin. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai orientasi. Baik, terima kasih telah menyimak video penjelasan dari saya mengenai orientasi atau pengenalan dari suatu organisasi ataupun perusahaan.
Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.